Cek cek 1 2 3 cek cek. Ya halo filmers dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan tidak ada utang lagi ya. Kali ini seperti biasa saya masih merangkum alur film dunia perhororan. Tapi di film ini entah kenapa sangat-sangat bagus dan menurut saya cukup nikmat seperti melihat senyuman kamu. Film ini berjudul Comply yang artinya mari bermain. Film ini sendiri berceritakan tentang seorang anak berkebutuhan khusus yang sulit bicara bernama Oliver yang tidak memiliki teman. Dan setiap harinya ia hanya mengandalkan bantuan dari aplikasi Androidnya saja untuk bicara. Sampai akhirnya kesepian itulah yang membuat monster dari dimensi lain tertarik dan ingin membawa Oliver ke dimensinya. Ya, sekali lagi ini mengandung spoiler dan bagi kalian yang belum nonton lebih baik nonton dulu. Dan tanpa menunggu-nunggu lama, yang saya sendiri juga tidak suka menunggu-nunggu, langsung saja kita saksikan. Ini dia alur ceritanya. Di adegan pertama, kita diperlihatkan sosok seorang anak kecil yang bernama Oliver yang diperankan oleh Ozzy Robertson. Nampak di situ ia terbangun dan ingin pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi, setelah ia kembali, ia dibingungkan oleh layar HP-nya yang tiba-tiba hidup dan nampak seperti sebuah buku aplikasi cerita. Karena merasa aneh tidak pernah menginstal itu, akhirnya Oliver mencari tahu dan membacanya. Namun, semakin di-scroll ke samping, tiba-tiba semua lampu di sekitar mati dan sontak tentu saja membuat Oliver takut. Karena takut, ia menutup pintunya. Namun, entah kenapa, pintu itu bisa terbuka lagi. Tanpa banyak pikir, Oliver langsung mengumpal pintu itu dengan mainan dan langsung bersembunyi di balik selimutnya. Karena rasa mencekam yang teramat sangat, Oliver pun berteriak. Barulah ibunya yang bernama Sarah yang diperankan oleh Gillian Jacobs datang dan menenangkan Oliver. Ibunya bertanya, "Ada apa? Kenapa kau berteriak? Melihat juri kah?" dan memberikan ponsel kepada Oliver. Karena Oliver sendiri adalah seorang pengidap penyakit di mana ia sulit untuk bicara. Di sana, Oliver mengetik papan Androidnya dan bilang ada sesuatu di rumah. Namun, ibunya masih beranggapan bahwa mungkin itu adalah mimpi buruk. Dan keesokan harinya, Sarah memberitahu Marty, suaminya, yang diperankan oleh John Gallagher, bahwasannya anak mereka Oliver melihat jurik tadi malam. Namun, namanya orang tua pasti hanya menganggap itu sebagai mimpi buruk. Bud, need a hug? A little closer. Lalu scene pun dialihkan di sebuah sekolah anak, yang mana di situ tempat Oliver menimba ilmu. Di sana ia secara khusus diperbolehkan membawa HP dan pembimbing di sampingnya. Hal itu malah membuat teman-temannya merasa iri kepada Oliver. Go ahead, Byron. How come Oliver still gets to use his phone in class? Because he wasn't playing Fortnite during the Pledge of Allegiance. So he gets special treatment? He's autistic, dude. Dan setelah jam sekolah selesai, seperti biasa Oliver selalu menonton kartun kesukaannya, SpongeBob, sambil menanti ibunya. Tapi tiba-tiba ada temannya yang SKSD sok kenal sok dekat bilang bahwa ada hal menarik yang keren. Dan karena kepolosan Oliver, ia menuruti apa kata temannya itu. Friends? Hello? Dan benar saja, Oliver di sana dibully dan dipermainkan oleh teman-temannya karena Oliver selalu dispesialkan. Namun, faktanya ternyata monster yang ada di HP Oliver malah melihat dan seakan marah dengan perlakuan teman-teman Oliver itu. Oliver yang tidak bisa bicara pun hanya mengatakan lewat Androidnya, "Kamu jelek." Ya, namanya juga anak-anak. Lalu seketika Byron temannya Oliver itu malah mengambil dan melempar Android Oliver. Karena kesal, ia mendorong Oliver dan mereka pun cabut. Who's up me now? Oliver yang cemas karena HP satu-satunya itu dibuang langsung bangkit dan mencari HP tersebut di semak-semak. Namun sayang HP-nya malah hilang dan tidak ketemu. Lalu adegan dialihkan lagi saat ibunya Oliver mengadukan ini ke sekolah Oliver. Di sana ibunya Oliver menceritakan semua keluh kesahnya karena anaknya yang malang tidak memiliki teman. Lalu kepala sekolahnya memberi saran, alangkah baiknya jika ibunya Oliver membawa anak-anak temannya untuk sekedar pesta dan tidur menginap di rumah Oliver.
Mungkin ibunya Oliver merasa ide yang cukup bagus dan mulai memikirkan ide tersebut. Dan scene dialihkan lagi di tempat suaminya Sarah bekerja, di mana nampak suaminya bekerja sebagai penjual karcis parkiran. Di sana nampak Marty baru saja melayani pelanggan yang memarkirkan kendaraannya di sana. Dan karena waktu luang, ia pun iseng-iseng mengisi TTS. Namun, tiba-tiba kursinya malah los karena pernya rusak. Ia mencoba memperbaikinya dan melihat di samping ada sebuah kardus yang berisi tablet. Entah punya siapa, tapi kardus itu seperti sudah ditinggalkan. Karena mubazir ditinggalkan, Marty mengambil tablet itu dan melihat baterainya seperti mau habis. Tak lama Marty melihat tablet itu, tiba-tiba pintu loket itu seketika terbuka disertai angin kencang. Lampu pun seketika redup dan Marty pun merasakan bulu remangnya berdiri. Ia dengan pelan-pelan memperbaiki bola lampunya dan nampak di luar jendela ada koran yang terbang menempel pada sesuatu. Mungkinkah kamu? Entahlah. Lalu saat lampunya normal kembali, barulah makhluk itu seketika hilang. Dan akhirnya Marty pun pulang. Di sana nampak sang istri sedang mengejar Oliver untuk menyuruhnya gosok gigi. Tapi kelihatannya Oliver sedang senang-senangnya dengan kardus yang diberi lubang sebagai topeng. Marty pun langsung memberitahukan ke istrinya bahwa dia menemukan tablet di tempat kerjanya yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ia rasa mungkin Oliver suka dengan tablet ini. Ia pun memberikan tablet itu kepada Oliver. Tapi ternyata Sarah malah cemburu karena dari dulu hanya Marty lah yang paling disenangi oleh Oliver. Sarah bilang dia belum pernah sekalipun ditatap matanya oleh Oliver. Dan tentu saja itu begitu sadis. Sungguh sadis caramu. Lalu Marty yang sebagai suaminya sekaligus ayah menasihati Sarah bahwa janganlah baper. Dan di waktu yang sama, Oliver yang sedang sibuk terlihat seperti menginstal sesuatu dan ternyata menginstal Snapchat bukan game Free Fire. Ia pun berselfie ria menggunakan fitur wajah di Snapchat itu. Tapi yang herannya, kenapa harus ngebelakangin lemari yang jelas-jelas sudah gelap ya kan? Taulah. Dan pada akhirnya karena kasihkan, Jurik pun tersinggung. Dan benar saja, di dalam lemari itu seperti ada terekam sesuatu yang juga ikut berselfie ria. Namun, Oliver masih bandel, yang malah putar-putar dengan fitur Gods itu. Dan pada akhirnya, Jurik pun menampakkan eksistensinya. Barulah Oliver sadar bahwasannya bukan dia saja yang hidup di dunia fana ini. Ia pun langsung menutupi lemari gelap itu. Di scene lain, nampak suaminya Sarah seperti mengemasi barang-barangnya. Mungkin karena tempat kerjanya yang jauh, atau karena ini memang sebuah ide biar Sarah dan Oliver lebih dekat lagi. Dan pagi pun datang. Seperti biasa, rutinitas Oliver yang makan kokok run padahal crispy rice dengan susu dengkau ditemani dengan film kartun favorit saya, SpongeBob SquarePants, yang saya sendiri mengidolakan Squidward. Tapi tiba-tiba, Oliver seperti mendengar sesuatu yang ia sangka ayahnya. Ia menanyai melalui aplikasinya itu, tapi seketika itu juga aplikasi itu malah menjawab, "Ya." Dan sontak Oliver bingung, karena heran ia menanyakan lagi, "How you are? Siapa kamu?" Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu Oliver mengira itu mungkin bug dan ia pun ke belakang, mengambil mangkuk serealnya untuk dicuci. Dan tiba-tiba tabletnya sekali lagi menjawab, "Saya Larry." Dan itu membuat Oliver cenat-cenut. Aplikasi itu bahkan menjawab bahwa ia ingin jadi temannya Oliver. Your parents want you to be normal. I just want to be your friend. Oliver yang termenung seketika itu juga didatangi ibunya. Ibunya bilang besok kita akan membawa teman-temanmu ya nak untuk menginap di rumah kita. Tapi karena Oliver yang tahu di tabletnya ada sesuatu, tidak menghiraukan kata-kata ibunya. Ia langsung mengambil tablet itu dan berlari menyimpannya di sebuah lemari. Lalu Oliver pun lari ke atas kamarnya. Lalu malam akhirnya tiba dan ternyata Byron lah anak dari temannya ibunya Oliver. Ia juga sekaligus membawa teman-temannya Byron di sana. Nampak Oliver hanya diam dan ibu Byron bilang kalian bersenang-senanglah malam ini. Dan adegan dialihkan saat mereka semuanya sudah tidur-tiduran. Byron di atas sofa, sedangkan yang lainnya di bawah lantai. Namun, Oliver yang takut dengan tabletnya yang ia simpan di dalam lemari, tiba-tiba bergumam dan membuat semuanya tidak bisa tidur.
Lalu temannya Byron bilang, mungkin Oliver menyembunyikan permen rahasianya di sana. Byron yang penasaran pun memeriksanya dan menemukan tablet tadi. Seketika itu juga Oliver langsung mengambil tablet itu dan dijegat oleh teman-teman Byron. Mereka mengejek Oliver, udah gede masih dibacain buku cerita ya, dan mereka membaca aplikasi cerita itu. Namun, saat Byron men-scroll ceritanya, tiba-tiba ada lampu di sekitar redup. Dan temannya Byron sekali lagi mengejek Oliver. Apakah orang tuamu lupa membayar tagihan listrik? Ini dikebukin sekali nggak apa-apa anjing. Dan semakin Byron men-scrollnya, tiba-tiba lampu pun mati. Bukannya takut, Byron malah nambah membacanya. Namun, teman-teman Byron bilang mungkin kita harus berhenti membacanya. Tapi, bukan Byron namanya yang tidak keras kepala, yang malah menambah-nambah lagi membacanya. He needs you to know his whole story to connect his realm to yours. Dan benar saja, kali ini semua lampunya pecah dan barulah Byron mengingat bahwasannya dia belum disunat. Di sana nampak semuanya berteriak, lalu Oliver mendengar di sudut seperti ada sesuatu. Ia mengambil kamera tabletnya dan mengarahkannya ke depan. Dan alangkah terkejutnya, tiba-tiba di sudut itu nampak sesosok makhluk seperti sedang jongkok, berkulit pucat, kurus, botak, dan tinggi. Siapakah itu? Byron yang merasa cuma efek aplikasi langsung memeriksanya, dan stupidnya malah menyamperi sosok yang diduga kuat adalah makhluk yang ada di buku cerita itu. Pertamanya belum terjadi apa-apa, namun tanpa lama-lama bagi sosok jurik ini, ia langsung mendorong mejanya dan menyekik Byron. Dikarenakan mereka terlalu berisik, barulah datang ibunya Oliver. Karena Byron yang mewek malam itu, orang tuanya dan orang tua teman-temannya menjemput paksa mereka malam itu juga. Orang tua mereka bertanya siapa yang melakukannya, dan si rambut kribo bilang itu ulah Oliver, dan sontak membuat ibunya Oliver kecewa. Saat teman-temannya Oliver sudah pergi, ibunya memarahi Oliver. Kenapa kau melakukannya? Bagaimana kau bisa memiliki teman? Oliver yang tidak merasa bersalah memberitahu ibunya bahwasannya bukan dia pelakunya. Dan berlari ke sudut, bergumam menyanyikan lagu SpongeBob sambil menangis. Kasihan ya. Lalu, ibunya yang melihat tingkah laku Oliver malah terenyuh melihat anaknya yang sangat malang belum bisa bicara. Ia pun meminta maaf pada Oliver dan bilang tidak apa-apa, mungkin ibu yang terlalu memaksa. Dan scene pun dialihkan lagi di sekolahnya Oliver. Di sana nampak Byron Alpha, sedangkan temannya yang lain masih datang. Namun, di waktu yang sama ibunya Oliver nampak seperti baru pulang ke pasar membeli bola lampu yang sudah pecah semalam. Tapi, di sana ia malah menemukan tablet Oliver yang tergeletak sambil menampilkan aplikasi buku cerita itu. Dengan penasaran ia membacanya, namun tiba-tiba energi listrik di sekitar membuat lampu di ruangan sebelah berkedip-kedip. Ibunya Oliver pun meletakkan tabletnya sembari memeriksa lampu tersebut. Dan kagetnya, setelah ia kembali lagi semua lampu yang rusak seketika juga seperti sudah digantikan oleh sesuatu. Karena takut, ia langsung mengambil pisau di dapur. Dan tiba-tiba, aplikasi cerita itu bilang ucapkan selamat tinggal pada Oliver. Lantas, ibunya terkejut. Kenapa bisa Android Icari seperti ini bisa bicara? Ia pun selotip tablet itu dan tabletnya bilang tidak sakit dan malah mengancam akan membunuh. Seram juga tawanya kampret. Tanpa banyak pikir, ibunya langsung menjemput Oliver di sekolahnya dan langsung membawa Oliver ke tempat aman. Namun, tiba-tiba ibunya Byron malah menelpon dan bilang ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Sarah pun langsung kaget dan secepatnya menemui ibunya Byron itu. Di sana Byron menceritakan bahwa yang menyakitinya bukanlah Oliver, tapi Larry. Ibu Byron yang heran bertanya, siapa itu? Lalu Byron menjawab, dia hanya ingin teman. Dia mematikan lampu dan dia ingin membunuhku. Aku merasakan lingkaran tangannya di leherku. Badung sih badung. Seketika itu juga ibunya Oliver membawa Oliver pergi dari situ dan menemui Marty suaminya. Namun si Marty ini malah mengira istrinya mengada-ngada dan tidak percaya. Lalu Sarah menyuruh Oliver untuk bilang ke ayahnya bahwasannya apa yang terjadi benar adanya. Namun Marty malah bilang, biar besok Oliver sekolah aku yang mengantarnya. Malam ini, aku akan mengajak Oliver untuk bekerja bersamaku. Ia menyuruh Sarah untuk beristirahat dan Sarah pun hanya diam. Scene pun beralih. Di sana, Marty dan Oliver nampak senang melayani pelanggan dan berbincang-bincang sedikit. Sampai akhirnya, Marty melihat tablet Oliver dan membuka aplikasi itu. Oliver yang tahu itu berbahaya melarang ayahnya membacanya. Namun, ayahnya hanya bilang, ayolah lawan mimpi burukmu ini kawan. Marty pun membacanya dan baru di tengah cerita lampu pun sudah mati. Karena heran, kok bisa sih lampunya mati anjing? Ia pun mengambil alat-alat di dalam bak mobil miliknya. Namun,
Oliver malah keluar karena dia tahu monster itu ada di sekitar sini. Ia mengambil laser yang biasanya dipakai ayahnya untuk mengukur jarak. Dan benar saja, monster itu seperti mendekat ke arah Oliver. Oliver yang takut dengan cepat mengambil mainan lengket berbentuk guritanya dan melemparnya ke arah yang seperti ada monster itu. Dan ternyata mainan itu memang menempel pada objek yang tidak terlihat itu. Oliver yang kaget langsung dari belakang ditarik ayahnya dan membawanya ke loket tempat ia bekerja. Di sana ayahnya belum melihat kejadian tadi, jadi dia hanya marah kalau saja ada mobil yang lewat, nanti Oliver bisa ketabrak. Oliver pun kembali lagi melihat monster itu dengan kamera tabletnya. Namun, sang ayah bilang tidak apa-apa. Ya ampun, jadi anak laki-laki harus berani dong, kata sang ayah. Untuk menenangkan Oliver, Marty pun mengambil tablet itu dan mengarahkan kameranya keluar, menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tapi, saat sang ayah asik membelakangi Oliver, Oliver sudah diangkat oleh monster itu. Dan Oliver yang tidak bisa bicara sekaligus udah dikekap mulutnya sama si monster, tentu saja hanya diam. Lalu, saat ayahnya hendak melihat ke jendela, barulah ia melihat seperti ada sosok sesuatu. Dan baru ngeh, ternyata anaknya dalam bahaya. Sontak, sang ayah berbalik dan langsung menarik Oliver. Ia menggendongnya dan cepat-cepat keluar dari tempat itu. Dan scene pun beralih. Benar kata pepatah, harus dicoba baru percaya. Di sana Marty baru mempercayai apa kata-kata istrinya. Di sana ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka dengan semua yang dilihatnya. Mereka berbincang-bincang, kenapa monster itu menginginkan putra kita. Lalu Oliver pun menunjukkan hasil gambarnya dan memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwasannya monster itu selalu berada di bayang-bayang yang tidak kita lihat. Di sana kedua orang tuanya baru menyadari bahwa Larry, monster dalam aplikasi buku cerita itu, selalu berada di samping anaknya. Dan ponsel yang selalu dipakai Oliver adalah tempat penghubung antara dunianya dengan dunia Oliver. Mereka pun memutuskan untuk menghancurkan tablet itu. Dan keesokan harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, Oliver pergi ke sekolah. Di sana, ia sedang duduk dan kampretnya lagi, ia malah masih diberi ponsel oleh kedua orang tuanya. Terus semalam dihancurin buat apa tabletnya, kampret. Di sana, ia didatangi Byron yang sudah insaf karena hampir mati dicekek oleh abang-abangan Oliver. Dan di sana perbincangan pun hangat seperti tangan kamu. Dan mereka pun berteman kembali. Tapi, di sisi lain malamnya Marty masih bekerja. Nampak di situ ia masih was-was, takutnya nanti si Jurik malah balas dendam. Dan saat ia melihat situasi, tiba-tiba layar ponselnya malah berubah menjadi aplikasi buku cerita seperti di tablet Oliver. Tentu saja itu membuat dia emosi karena dia seperti dipermainkan oleh aplikasi ini. Marty pun membacanya sampai akhir dan semua lampu yang ada di sana mati semuanya. Seketika itu juga pintunya terkunci dan Marty hanya bisa bengong. Ia pun menggunakan kamera ponselnya dan melihat-lihat apakah monster itu sudah dekat. Dan ternyata ia melihat Jurik yang selama ini mengganggu anaknya. Dengan takut dicampur emosi, ia pun mengambil gagang per yang ada di bawah kursinya. Dan saat ia melihat dengan ponselnya lagi, tiba-tiba monster itu sudah ada di sampingnya. Ia pun berhasil membuka pintu dan lari menuju ke mobilnya. Namun, faktanya lampu jalan yang dilalui Marty juga seketika mati. Karena takut, Marty kembali menyorotinya dengan kamera tadi. Tapi, tiba-tiba monster itu sudah berada di samping kemudi Marty. Karena kaget plus panik, mobil pun nyungsrem. Dan adegan pun digantikan saat Oliver sedang membuat PR di rumahnya. Namun, tiba-tiba Sarah mendapat telepon bahwasannya anjing roti-roti. Terus. Alah malah diam di situ rotinya anjing. Taulah. Bahwasannya suaminya mengalami kecelakaan. Sarah yang panik mendengar kabar tersebut langsung pergi keluar rumah. Namun, entah kenapa sinyalnya langsung hilang dan digantikan dengan tampilan aplikasi cerita horor itu lagi. Karena Sarah juga sudah muak dengan teror ini, akhirnya Sarah membuang semua ponsel yang ada di rumahnya. Namun, alangkah kagetnya ternyata televisinya pun juga seperti itu. Tanpa banyak pikir, ia pun juga langsung membuang semua alat-alat elektronik yang berbau touchscreen dan menyampaikannya keluar. Di sana nampak Oliver ketakutan dan berteriak-riak. Karena ibunya yang panik dan juga stres kenapa gini amat, ia malah membentak Oliver karena tidak mau diam. Oliver yang tidak menerima ibunya membentaknya malah ngambek dan menyudut di balik tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba terdengarlah seperti ada sesuatu di luar dan Oliver pun langsung mengeceknya.
Dan alangkah terkejutnya, ternyata semua lampu di komplek itu mati. Dan alat-alat elektronik tadi yang sudah dibuang malah jadi tempat keluar sesosok monster yang pucat dan tinggi. Karena merasa terancam, Sarah langsung membawa Oliver ke dalam rumah dan bersembunyi di sana. Lalu Oliver mendapat ide, kenapa tidak lari ke lapangan yang tidak ada listriknya. Ia pun menarik tangan ibunya dan membawanya ke lapangan. Namun sayang, ternyata masih ada android Oliver yang pernah dibuang Byron di sana. Lantas itu malah menjadi gerbang buat makhluk itu. Monster itu pun seketika muncul dan mengejar Oliver. Mereka yang ketakutan pun berlari, namun Oliver malah salah arah dan tertangkap oleh si jurik. Di sana Oliver berteriak dan monster itu menyeretnya ke dalam hutan. Monster itu menjulurkan tangannya ke Oliver, yang mana jika kita sudah bersentuhan langsung akan mengubah kita menjadi monster seperti dia. Oliver yang sempat ingin bersalaman dengan tangan si monster, seketika itu juga digantikan oleh ibunya yang tiba-tiba dari belakang langsung memegang tangan si monster itu. Dan sekarang monster itu pun yang dibuat terkejut oleh Sarah. Dan seketika itu juga Oliver pertama kalinya memandang mata ibunya itu. Di sana mata ibunya berkaca-kaca dan seketika mulai berubah karena sudah bersentuhan langsung dengan tangan si monster. Dan monster itu pun di dalam hatinya nggak dapat teman, istri pun jadi. Hehehe, anjing. Dan monster itu pun menghilang. Di sana nampak Oliver mengejar ibunya, namun sayang si monster kakinya lebih panjang. Di sana Oliver berteriak, namun sayang ibunya sudah tidak akan bisa mendengar Oliver lagi. Dan waktu pun berlalu, nampak Oliver sudah mulai bisa sedikit berbicara, tapi sekarang yang mengantar Oliver adalah ayahnya yang juga sudah sembuh dari luka kecelakaan waktu itu. You know, Sarah, she was incredible. I understood. I'm sure she'd like to hear that. I just wish I could tell her that I'm sorry. Dan malam pun tiba. Seperti biasa Oliver yang tidur sendiri tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang seperti tidak asing lagi. Oliver pun memeriksanya dan pergi ke bawah. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan karena ibunya lah yang datang. Dan Marty yang kala itu juga terbangun malah menyaksikan kejadian yang menyayat hati tersebut. Ia melihat dengan jelas dengan kamera HP-nya bahwasannya istrinya malam itu datang untuk menemui putra mereka. Dan film pun tamat. Ya, jadi apa yang bisa dipetik hikmahnya dari film ini? Apakah benar di dalam handphone kita ada Larry atau foto mantan yang belum dihapus? For like 2 or 3 hours to wait for her to come back. Like when I was just training, like we. Jadi hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah pernah membuka aplikasi Simon di tengah malam, karena bisa saja si Larry melihat tait-taitmu. Hehehe, garing anjing. Oke, sekian dulu dari kami, dan bagi kalian yang terhibur diharap bantu subscribe dan share-nya juga ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang udah mau nonton video ini. Semoga kalian sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin dan sampai jumpa.